Oke baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Darius Lamale. Di tutorial kali ini yaitu tutorial pertama untuk pemrograman internet. Tutorial ini saya akan uh, membahas mengenai modul.js. Tutorial ini kita akan mengemukakan dasar-dasar Node.js untuk mempelajari materi-materi yang akan kita pelajari di tutorial berikutnya. Pokok bahasan dalam tutorial ini mencakup penjelasan mengenai fitur-fitur di dalam Node.js, jenis-jenis aplikasi, cara install Node.js lingkungan di Windows, cara menggunakan integrator Node.js, dan cara membuat serta menjalankan aplikasi di dalam Node.js. Apa itu Node.js? Node.js kadang hanya disebut Node, adalah lingkungan atau platform untuk mengeksekusi kode-kode yang ditulis dalam JavaScript yang dikenal dengan sebutan JavaScript Runtime Environment. Dalam melaksanakan tugasnya, Node.js menggunakan V8, yaitu mesin JavaScript yang diproduksi oleh Google. V8 itu sendiri bertugas untuk mengubah kode JavaScript ke dalam bentuk bitcode. File bitcode ini yang nantinya akan dieksekusi oleh Node.js. Proses eksekusi terhadap bitcode dapat berjalan lebih baik dibandingkan dengan eksekusi terhadap kode JavaScript secara langsung. Untuk melihat bitcode yang dihasilkan, kita dapat menggunakan opsi garis datar docker print garis datar bytecode seperti yang akan saya tampilkan. Misalkan seperti nanti akan saya tampilkan di layar. V8 ditulis menggunakan C++ dan digunakan oleh Google dalam mengembangkan web browser Google Chrome. Masing-masing aplikasi web browser memiliki mesin JavaScript yang berbeda. Mozilla Firefox menggunakan Firemonkey atau Safari menggunakan JavaScript Code dan Google Chrome menggunakan V8. Mesin V8 inilah yang digunakan juga oleh Node.js. Melalui Node.js kita dapat menggunakan JavaScript sebagai bahasa pemrograman untuk membuat semua tipe aplikasi, baik yang berupa aplikasi konsol atau command line interface, garis datar CLI, aplikasi berbasis GUI, aplikasi web, aplikasi mobile, Android, iOS, atau aplikasi untuk sistem akses perangkat keras. Node.js pertama kali dibuat oleh Randall pada tahun 2009 dan hanya dapat dijalankan di dalam perangkat Linux. Namun saat ini Node.js sudah dapat digunakan di lingkungan Windows dan beberapa varian Linux lainnya. Meskipun Node.js awalnya ditujukan untuk mengembangkan program-program yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan jaringan komputer, tapi pada kenyataannya saat ini Node.js lebih banyak digunakan dalam proses pengembangan aplikasi web. Node.js diyakini dapat memproses permintaan-permintaan yang dikirimkan oleh klien atau web browser dalam jumlah besar dengan performansi yang baik. Karena alasan inilah Node.js saat ini mulai banyak digunakan oleh para pengembang aplikasi web sebagai alternatif dari bahasa pemrograman lain seperti PHP, Python,
Ruby, dan jenis-jenis aplikasi yang dapat dibuat menggunakan Node.js. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa dengan adanya Node.js, JavaScript menjadi bahasa pemrograman yang multifungsi. Berikut adalah jenis-jenis aplikasi yang dapat dikembangkan menggunakan Node.js. Pertama, aplikasi konsol atau CLI, Command Line Interface, yaitu aplikasi yang berbasis spek dan dijalankan melalui terminal Linux Shell maupun Command Prompt jika kita menggunakan Windows. Aplikasi GUI, yaitu aplikasi yang berjalan di lingkungan desktop. Untuk mengembangkan aplikasi berbasis GUI, kita perlu menggunakan modul dari pihak ketiga, misalkan Node.js, Node.js dan Qt, Wix Node, Node.js dan Wix Widgets, dan Node G3 atau Node.js dan G3 Plus. Ada juga modul yang mengizinkan untuk membangun aplikasi GUI hanya dengan memanfaatkan teknologi JavaScript dan HTML, misalkan nw.js dan Electron. Berikut aplikasi web, yaitu aplikasi yang berjalan di lingkungan server yang eksekusinya dilakukan berdasarkan permintaan yang dikirimkan oleh klien atau web browser. Aplikasi untuk IoT, Internet of Things, dan robotika, yaitu aplikasi yang sangat khusus ditujukan untuk mengakses perangkat keras. Untuk membangun aplikasi jenis ini, kita juga perlu memasang modul tambahan yang digunakan oleh pihak ketiga. Modul paling populer yang digunakan untuk keperluan ini adalah Juni 5. Dengan modul ini, kita dapat mengontrol perangkat keras seperti sensor, LED, dan lain sebagainya yang terhubung dengan papan mikrokontrol tertentu, Arduino, Bino, Intel Galileo, dan sebagainya. Berikut aplikasi untuk perangkat mobile, yaitu aplikasi yang berjalan di dalam smartphone maupun tablet PC. Untuk membangun aplikasi jenis ini, kita perlu menggunakan framework lain, misalkan framework yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi Android dan iOS. Sekian.